Shalom jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa bertemu jemaat Tuhan pada hari Minggu ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan, kami pagi hari ini mau datang kepadamu dengan hati yang bersyukur kepadamu ya Bapa. Yang kami minta adalah perkenan-Mu yang boleh turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi, bahkan yang ada di rumah pun saat ini ya Bapa. Bapa, kami siap untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Di sini Tuhan. Haleluya Yesus.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh hebat Engkau Tuhan, sungguh ajaib perbuatanmu. Tak pernah ku ragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak bisa kami kuati semua Engkau kami ulangi. Terima kasih. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh datang ke hadirat Engkau. Kami boleh mempersiapkan diri kami untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran dan hidup atas hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga boleh memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan itu menguatkan iman kami Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi semua yang hadir, yang menonton saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan memberikan firman Tuhan dengan judul 3 pesan terakhir Kristus. Kita akan terlebih dahulu membaca firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah baca ini sungguh luar biasa atas hidup kita. Kita lihat bahwa kitab Kisah Para Rasul itu diawali dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa ini merupakan awal dimulainya pelayanan dari para murid, para rasul Yesus Kristus dalam membangun gerejanya. Kenaikan Tuhan Yesus memiliki beberapa makna sebagai berikut. Saya mencatat ada 3 makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yaitu yang pertama, membuktikan bahwa mau tidak berkuasa atas diri Yesus Kristus. Yesus tidak mati selama-lamanya, tetapi dia bangkit dan dia naik ke surga. Jadi yang pertama, bahwa Yesus naik ke surga membuktikan bahwa mau tidak berkuasa atas dirinya lagi. Yang kedua adalah bahwa misi Yesus Kristus selama di bumi itu sudah selesai, sudah digenapi, yakni dalam rangka penebusan dosa umat manusia. Semuanya sudah diselesaikan. Dan yang ketiga adalah kenaikan Yesus Kristus menggenapi seluruh janji Allah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus Kristus naik ke surga itu adalah fakta, bukan hanya dongeng atau hanya mitos. Karena kenaikan Yesus Kristus itu disaksikan oleh para murid-muridnya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus terangkat naik ke surga. Nah, kalau kita lihat ada banyak orang yang beranggapan, oh itu hanya mitos, itu hanya dongeng.
dan itu tidak benar-benar terjadi. Kejadian seperti itu disanggah oleh Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11 yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada 3 hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai pesan terakhir kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Pesan terakhirnya ada 3, saya mencatat di sini. Yang pertama adalah bahwa Yesus memberikan Roh Kudus. Yang pertama, pesan Yesus Kristus kepada para muridnya adalah Yesus itu memberikan Roh Kudus kepada para muridnya. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Kalimatnya demikian, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus adalah satu pribadi, bukan sekedar kata-kata hurufiah. Ada orang yang menganggap, oh, Roh Kudus itu hanya sekedar hurufiah yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Dia bukan satu pribadi, oleh sebab itu dia tidak dianggap. Mereka hanya menganggap satu hurufiah saja dan tidak melibatkan dia di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kalau kita lihat sebagai satu pribadi, Roh Kudus dapat merasakan sedih. Dia merasakan sedih. Dia bisa merasakan sukacita. Dia juga bisa menolong kita. Dia menghibur, memberikan damai sejahtera kepada kita, memberikan kekuatan baru, memberikan power, kuasa, dan juga mengurapi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia dan yang menjadi pengikutnya. Tidak cukup hanya percaya, tapi menjadi pengikut Kristus. Karena ada banyak orang yang percaya saja kepada Yesus, tapi tidak mau menjadi pengikut Kristus. Jadi saya mau tekankan bahwa Roh Kudus diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan mau menjadi pengikutnya. Dan kemudian kita lihat, hanya saja bahwa sebagian orang percaya tidak menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya dan siap menolong kapanpun bila diminta. Ada banyak orang Kristen, orang percaya yang tidak percaya, tidak memperdulikan kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, saudara, kita lihat kembali bahwa pada waktu seseorang hendak berbuat dosa, maka Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan kepada orang tersebut bahwa perbuatan yang akan dilakukan adalah dosa. Jadi dia mengingatkan terlebih dahulu supaya orang itu tidak melakukan perbuatan yang berdosa. Pada waktu seseorang melakukan sikap bersedih hati, putus asa, seolah tidak memiliki pengharapan, maka Roh Kudus hadir untuk menolong dan memberikan penghiburan. Dia siap untuk menolong, dia siap untuk menghibur, sehingga segala kesusahan, kegelisahannya diubahkan. Dan kemudian kita lihat bahwa pada waktu seseorang di dalam keadaan lemah, tidak berdaya, letih lesu, Roh Kudus datang untuk memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru kepada orang yang letih lesu itu. Sebagai pribadi juga, Roh Kudus sangat senang bila dia diajak berbicara dan dilibatkan di dalam pekerjaan kita. Setiap pagi kita bisa berkata, "Selamat pagi Roh Kudus. Roh Kudus, tolong pimpin saya. Roh Kudus, campur tangan dalam pelayanan saya. Roh Kudus, campur tangan dalam pekerjaan saya, dalam studi saya, dalam apapun yang hendak kita lakukan, kita bisa melibatkan Dia." Dan kalau kita lihat bahwa sebaliknya, bila seseorang berbuat dosa, padahal sudah diperingatkan oleh Roh Kudus bahwa perbuatan yang akan dia lakukan itu adalah perbuatan berdosa, maka dia bisa berduka. Dia bisa berduka. Roh Kudus bukannya tidak mengingatkan seseorang agar dia tidak berbuat dosa, tapi dia berulang-ulang bersuara. Dia memperdengarkan suaranya kepada orang tersebut. Jangan lakukan itu, karena itu adalah perbuatan dosa. Tetapi kalau itu dilanggar, maka Roh Kudus berduka. Dan kejadian itu kalau terus-terus berulang-ulang, berarti mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap hari kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita minta, Roh Kudus penuhi kami, penuhi saya Roh Kudus, urapi dengan urapan yang baru. Minta agar Dia mengurapi kita, memberikan kuasa dan otoritas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena di dalam hidup kita saat ini kejahatan merajalela,
Banyak hal-hal yang menggoda kita, sehingga kadang-kala kita tergoda dan lari dari panggilan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong kita, memampukan kita berjalan untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa kuasa Roh Kudus itu dapat mengalahkan kuasa iblis. Kalau ada kuasa iblis yang mencoba menyengkeram kita, membelenggu kita, mengikat kita, kita berdoa, Roh Kudus, tolong hancurkan kuasa iblis ini dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mampu mengalahkan kuasa iblis, melepaskan orang-orang yang terbelenggu, menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan menguatkan mereka yang lemah imannya. Jadi Roh Kudus penting sekali dalam hidup kita. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan pesan akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi Roh Kudus itu penting. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa. Dan bagaimana caranya kita dipenuhi Roh Kudus? Kita memiliki hati yang rindu, hati yang haus untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Penuhi terus. Mungkin kadang-kala kita mengalami kejenuhan rohani, dan kita minta terus diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi senantiasa. Seperti halnya handphone, kalau terus-menerus kita pakai, maka baterainya menjadi low bit, lama-lama bisa mati. Demikian dengan kita, rohani kita pun, kalau kita terus-menerus dipakai buat pelayanan, terus dipakai tanpa dicas, tanpa minta dipenuhi Roh Kudus kembali, maka rohani kita akan menjadi lemah, bahkan bisa menjadi mati rohani kita. Itu sebabnya setiap hari kita bisa minta agar dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa. Saya mempunyai kesaksian bahwa pertama kali saya dipenuhi Roh Kudus yaitu pada waktu kelas 1 SMA. Pada waktu saya kelas 1 SMA, saya mengikuti satu ibadah doa puasa. Jadi saya puasa dari pagi, pulang sekolah saya datang di ibadah remaja. Jadi saya datang, kemudian saya berdoa. Saya belum tahu seperti apa dipenuhi Roh Kudus. Memang saya sudah percaya Yesus dan saya menjadi pengikutnya, menjadi pengikut Kristus. Tapi saya belum dipenuhi Roh Kudus, dan saya belum tahu seperti apa rasanya dipenuhi Roh Kudus. Dan pada waktu itu ketika berdoa dan berpuasa itu, saya berdoa, tiba-tiba saya berdoa dan berbahasa lidah, berglosolalia, berbahasa roh, sampai menangis dan kemudian mencucurkan air mata, sampai maaf kata keluar ingus dari hidung tanpa terbendung. Dan rasanya luar biasa sekali ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Luar biasa. Ada kelepasan terjadi, kebebasan, sukacita yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus, mintalah dipenuhi Roh Kudus. Sepanjang 10 hari ke depan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa di mana para murid menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan pada hari yang ke-10 ketika mereka berada di Kamar Loteng Yerusalem, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Mereka diberi kuasa untuk tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, pesan yang Tuhan Yesus berikan pada waktu kenaikan dia ke surga, yaitu yang kedua, Yesus memerintahkan untuk memberitakan Injil kepada para muridnya. Yesus memberi perintah kepada para muridnya untuk memberitakan Injil. Kita bisa lihat di dalam pasal 1 Kisah Para Rasul ayat yang ke-8. Yang kalimatnya mengatakan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Perintah untuk memberitakan Injil ini juga tercatat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20 yang berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 ini merupakan amanat agung. Amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya yang harus dilakukan. Yaitu untuk apa? Pergi memberitakan Injil. Bagaimana caranya kita bisa memberitakan Injil? Yaitu dengan bersaksi. Bagaimana kita bisa bersaksi tentang Kristus? Gampang saudara.
tapi memang kadang-kala sulit untuk dilakukan atau malas untuk dilakukan. Caranya adalah ceritakan saja tentang perbuatan baik Tuhan Yesus yang sudah kita alami di dalam hidup kita. Misalnya, kita sudah disembuhkan dari sakit penyakit, kita ceritakan, oh saya sakit, kemarin ini saya sakit pinggangnya, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tapi kemudian saya berdoa dan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Atau juga bisa karena dibebaskan dari jerat hutang, yang tadinya hutang sekian banyak, sekian miliar, tetapi kita bisa melunasi semuanya. Itu karena kebaikan Tuhan. Kita bisa ceritakan. Atau juga dilepaskan dari kebiasaan buruk, misalnya kebiasaan merokok, minum minuman keras, melihat video porno. Kita ceritakan bahwa keterikatan itu bisa dilepaskan karena kebaikan Tuhan. Atau dimerdekakan dari kutuk nenek moyang, orang-orang yang dari agama tradisi. Mereka masih diikat oleh kutuk nenek moyang. Itu sebabnya perlu dilepaskan dari kutuk nenek moyang. Ceritakan bahwa karena kebaikan Tuhan, saya sudah dilepaskan dari kutuk nenek moyang. Kemudian ada juga tentang keberhasilan anak-anak kita di dalam studinya sampai mereka lulus menjadi sarjana, atau juga mereka lulus S2 bahkan S3. Kita bisa ceritakan semua karena kebaikan dan karena pertolongan Tuhan. Usaha yang dipulihkan dari kebangkrutan. Tadinya usaha kita mau gulung tikar, tapi Tuhan pulihkan, Tuhan menolong, Tuhan mengirimkan orang-orang yang membantu sehingga usaha kita bisa naik kembali, survive, maju kembali. Kita bisa ceritakan tentang segala kebaikan Tuhan. Inti dari kesaksian kita adalah siapa itu Yesus Kristus yang sudah menolong kita. Ceritakan tentang Yesus Kristusnya, tidak melulu kepada diri kitanya, tapi siapa Yesusnya. Ceritakan bahwa Yesus Kristus itu yang menolong kita. Kemudian pada waktu kita sudah menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kita katakan kepada orang yang kita ajak bicara, maukah Anda diperkenalkan kepada pribadi Yesus Kristus? Tanyakan, Anda mau nggak diperkenalkan kepada Yesus Kristus? Dia yang sudah menolong saya, dia juga pasti akan menolong Anda. Ceritakan, tanyakan juga bahwa apakah Anda mau menerima Yesus Kristus seperti dia sudah menolong saya. Dan bila orang tersebut mengatakan saya mau mengenal siapa Yesus Kristus, saya mau mengenal, dan tidak hanya itu, saya mau ditolong oleh Yesus Kristus. Ceritakan ketika Yesus menolong. Kemudian juga tidak hanya dia datang ke dalam dunia untuk menolong kita, tapi dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa kekal. Kehidupan kita yang berdosa itu diselamatkan oleh karena kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup kita. Jadi, Yesus tidak hanya menolong keadaan secara jasmani kita, bahkan dia menolong rohani kita supaya kita diselamatkan. Nah, kemudian kalau seandainya orang itu kemudian mengajukan beberapa pertanyaan, maka kita bisa katakan kepada orang itu. Kita bisa menjawab langsung mungkin kalau pertanyaan itu bagi kita bisa dijawab. Atau apabila pertanyaan itu sulit kita jawab saat itu, kita katakan kepada orang itu, beri saya waktu 1 atau 2 hari ini, saya akan menjawabnya. Nah, ketika ada waktu 1 atau 2 hari itu, kita yang belum bisa menjawab pertanyaan orang itu, kita bisa tanyakan kepada hamba Tuhan, pada pendeta, atau orang-orang yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan itu. Dan ketika jawaban itu kita peroleh, besok atau lusanya kita kembali kepada orang itu dan kita berikan jawaban kepada orang itu. Sehingga dia merasa puas, dia merasa mendapat jawaban yang cocok sesuai dengan apa yang dia tanyakan. Nah, setelah itu, melalui proses demi proses, beri tantangan. Ya, beri tantangan kepada orang itu. Maukah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Kalau tadi engkau sudah mendengar cerita orang diselamatkan, orang ditolong. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Maukah engkau ditolong, engkau diselamatkan? Kasih tantangan kepada dia.
Dan kalau dia mau untuk menerima tawaran itu, bimbing dia berdoa dan katakan, ikuti saya berdoa. Doanya seperti ini, singkat saja. Tuhan Yesus, ampuni saya adalah orang berdosa. Dan saya menyadari bahwa saya seharusnya dihukum dan dimasukkan ke dalam api neraka. Tetapi oleh karena anugerah-Mu, Engkau menolong saya. Oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau menebus dosa saya, sehingga aku memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Bertahtalah sebagai Tuhan dan Raja atas hidupku. Amin. Doa seperti itu yang singkat. Setelah dia berdoa mengikuti doa yang kita ucapkan tadi, undanglah dia ke gereja. Atau mungkin dia masih malu, undang dia ke komsel, kelompok yang lebih kecil, supaya mereka imannya bertumbuh di sana. Berikan dia mungkin Alkitab supaya dia bisa membaca Alkitab sendiri. Atau juga kita bisa datang mungkin seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali mengunjungi dia untuk memfollow up. Apakah imannya dia bertumbuh ataukah dia malah mundur dari Tuhan kembali? Karena orang-orang yang baru percaya Yesus, baru mengenal Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya itu sangat rentan. Ketika ada tantangan sedikit, maka dia mudah untuk mundur kembali. Itu sebabnya perlu follow up, perlu kembali untuk kita monitor, kita kembali lihat apakah dia mengalami perkembangan dalam imannya. Kita kuatkan dia, kita topang dalam doa, kita support, kita beri semangat dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengenai bersaksi ini, mengenai memberitakan Injil tentang kebaikan Tuhan. Saya punya satu kesaksian. Pada waktu itu saya masih tinggal di kota Cimahi. Pagi itu sebelum saya bekerja, pekerjaan saya di Bandung, dari Cimahi ke Bandung itu dilakukan setiap hari. Saya berdoa terlebih dahulu, Tuhan berikan saya satu orang untuk saya bisa menangkan bagi Kristus. Dan setelah saya berdoa, saya kemudian berangkat, saya naik bis Damri. Di situ ada 2 orang duduk di depan dan saya berdiri karena semua penuh kursi. Dan di sebelah saya juga ada 1 orang pemuda berdiri juga. Ketika di tengah perjalanan tidak berapa lama, penumpang yang di sebelah saya itu yang duduk di dekat pintu supir itu turun dan pemuda itu duduk. Kemudian tak berapa lama lagi yang sebelahnya juga turun sehingga saya duduk di depan pintu dekat supir itu. Jadi dua-duanya. Dan saya kemudian dengan penuh keberanian saya ajak ngobrol pemuda itu. Saya katakan dengan bahasa yang sederhana, saya mulai lihat situasi bahwa sekarang ini kan lagi politik memanas. Saya cerita dari situ, kemudian terus bicara-bicara, singkat cerita sampai di Bandung. Kemudian sudah sampai di Bandung, saya tanya, kamu mau turun di mana? Turunnya di Tegalega katanya. Oh, saya juga sama. Habis dari situ mau kemana? Katanya mau main bulu tangkis dengan temennya di daerah Muhammad Ramdan. Ya, akhirnya kita sama-sama turun. Di tengah perjalanan ketika sudah tiba di Tegalega, sama-sama saya ceritakan, kalau seandainya kita lagi berjalan seperti ini, kemudian ada mobil yang menyerempet kita dan kemudian kita mati, kira-kira kamu kemana masuknya? Ke surga atau ke neraka? Oh, saya tidak tahu jawaban dia. Nah, saya ceritakan bagaimana. Saya ceritakan bahwa orang yang meninggal itu, kalau dia masih ragu-ragu, belum percaya Tuhan sepenuhnya, dia kemungkinan masuk ke neraka. Saya ceritakan. Tanpa terasa saya ajak dia ke daerah Sawah Kurun. Kebetulan di sana ada teman saya, dia seorang pendeta juga. Saya ajak ke rumah dia, kemudian kita ngobrol-ngobrol bertiga. Dan kita layani di situ, ceritakan siapa itu Yesus. Dan singkat cerita, dia ditantang untuk terima Yesus dan dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, setelah itu dia pulang, keluar dari pintu rumah teman saya itu, mau pakai sepatu. Dia berkata gini, kok aneh ya, sepertinya saya ini seperti terhipnotis. Kenapa? Saya baru kenal dengan kamu, kok sepertinya nurut aja gitu katanya. Nurut aja dan tiba-tiba saya mau seperti yang kamu tawarkan. Nah, rupanya orang ini adalah
seorang preman dengan tato di sekujur tubuhnya dan beranting, mukanya itu agak menyeramkan. Tapi waktu itu saya nggak melihat mukanya menyeramkan atau apa, tapi saya beritakan Injil kepada dia. Dia pekerjaannya adalah tukang menguasai satu wilayah parkir di Cimahi. Jadi orang di jalanan ya, orang keras, tapi dia bisa dimenangkan oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memberitakan Injil, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa orang yang harus kita beritakan Injil? Kita bisa lakukan itu dan kemudian kita bisa mulai bertindak untuk memberitakan Injil. Jadi pesan kedua, pada waktu Yesus naik ke surga itu, pesannya adalah beritakanlah Injil. Jadilah saksi di keluarga kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Yang ketiga, pesan dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga adalah Yesus akan datang kedua kali menjemput orang percaya. Yesus akan datang kedua kali menjemput orang percaya. Kalimatnya berkata bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu bisa dilihat dalam ayat yang ke-11. Jadi dikatakan bahwa Yesus pasti akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya yang setia kepadanya. Jadi Yesus pasti akan datang yang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Karena ada orang-orang percaya yang tidak setia. Nah, Yesus itu menjamin bahwa dia datang yang pertama kali dia lahir sebagai bayi, kemudian mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Tapi dia juga bangkit dan naik ke surga. Kemudian dia akan datang kembali yang kedua kali. Bukan lagi sebagai bayi, tapi dia akan datang untuk menjemput kita sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim yang adil. Apa yang harus kita persiapkan dalam menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali? Bagaimana dengan kita, sikap kita? Apakah kita pasif atau kita aktif? Jawabannya, kita harus aktif. Kita tidak hanya menunggu kapan waktunya. Apakah tahun depan? Apakah 2 tahun kemudian? 10 tahun kemudian? Ataukah kapan? Tapi kita bersikap aktif. Apa yang harus kita persiapkan? Nah, ini kita harus mempersiapkannya, yaitu iman kita. Kita mempersiapkan iman kita. Jangan sampai pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali kita kedapatan tidak setia atau sedang hidup di dalam dosa. Ada orang-orang yang dari awal dia lahir sudah Kristen, bahkan dia anaknya pendeta, kemudian remaja melayani remaja, pemuda dia melayani guru sekolah minggu, melayani musik, singer, WL dan sebagainya. Kemudian dia menjadi dewasa, melayani, dan bahkan dia sekolah Alkitab. Dia menjadi pendeta di gereja yang besar, jemaatnya banyak mungkin. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin karena wanita, mungkin karena harta, mungkin karena kehormatan, karena pangkat, karena ketenaran, dia meninggalkan imannya, meninggalkan Kristus. Dia berubah menjadi tidak setia. Orang-orang seperti ini tidak akan diangkat oleh Tuhan. Biarlah kita tetap setia kepada Kristus. Dan kemudian pada waktu Yesus datang yang kedua kali, jangan sampai dia mendapati kita sedang di dalam dosa. Mungkin kita sedang mabuk-mabukan, mungkin kita sedang ada di diskotik, nightclub, atau mungkin kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalam dosa. Itu sebabnya kita perlu menjaga iman kita, supaya kita tidak tertinggal. Kita harus tetap setia mengikuti dan melayani dia, setia sampai mati. Jadi yang pertama adalah kita harus setia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus menyiapkan iman kita. Yang kedua adalah siapkan jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan Yesus. Waktu kita memberitakan Kristus, bersaksi siapa itu Yesus dan memenangkan jiwa-jiwa. Nah, orang-orang inilah yang kita siapkan untuk kita bawa kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya, berapa banyak orang-orang yang sudah kita bawa kepada Yesus Kristus agar diselamatkan? Sudah berapa banyak? 10? 20? Atau bahkan 1? Lebih parah lagi, belum pernah memberitakan Injil. Belum pernah membawa jiwa-jiwa kepada Kristus.
Jangan sampai ini terjadi. Itu sebabnya persiapkan diri kita saat ini. Sebelum Yesus datang yang kedua kali, persiapkan. Beritakanlah Injil. Bawalah jiwa-jiwa kepada Kristus. Pada waktu kita memenangkan jiwa-jiwa itu, Tuhan akan memberikan upah kepada kita yang sudah berjeri lelah memberitakan kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita akan diberi mahkota oleh Tuhan pada waktu kita bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Yang ketiga adalah menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Sikap kita adalah jangan jemu-jemu untuk berbuat kebaikan. Firman Tuhan katakan janganlah jemu berbuat kebaikan. Menaburlah kebaikan kepada sebanyak mungkin orang. Tabur kepada siapapun. Mungkin pada waktu di jalan Anda bertemu dengan orang yang sedang kecelakaan. Pada waktu Anda lihat Anda mampu untuk menolongnya, berhenti sejenak dan tolonglah dia. Mungkin ada orang yang kekurangan dan Anda punya sedikit berkat yang lebih, Anda bisa bantu orang itu. Taburlah kebaikan kepada orang lain tanpa memandang siapa dia. Kemudian sesering mungkin dan dimanapun kita berada, karena satu kelak kita akan menerima apa yang kita tabur. Kita akan menuai. Mungkin kita saat ini sampai kemudian kita meninggal, kita belum menikmati hasil tuaian dari kebaikan kita. Kebaikan itu akan diterima oleh anak cucu kita. Mereka akan menerima apa yang sudah kita tabur. Kebaikan-kebaikan itu, mereka akan menerima kebaikan yang sudah kita taburkan itu. Kebaikan yang kita bagikan mencerminkan sifat Yesus yang suka menolong. Dengan kita berbuat itu, mereka bisa melihat, oh iya, karena Yesus itu juga adalah berbuat kebaikan. Sehingga mereka juga mau tak mau bisa dibawa kepada Kristus karena sikap kita. Memang perbuatan baik kita tidak bisa membawa kita untuk keselamatan. Karena perbuatan baik kita tidak bisa membuat orang menjadi selamat. Tetapi sebagai ungkapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita harus berbuat kebaikan. Jadi ada 3 hal, saya mau simpulkan pesan terakhir Yesus Kristus pada waktu Dia naik ke surga, yaitu yang pertama, Yesus memberikan Roh Kudus kepada orang percaya, diberikan kuasa, diberikan keberanian untuk berjalan, untuk setia melayani Dia sampai mati. Yang kedua adalah Yesus memerintahkan kepada orang percaya untuk memberitakan Injil. Beritakanlah Injil kepada banyak orang. Beritakanlah Injil. Yang ketiga adalah Yesus mengingatkan kembali kepada orang percaya bahwa Dia pasti akan datang kembali yang kedua kali menjemput kita semua. 3 pesan terakhir Yesus Kristus ini harus kita patuhi dan jalankan. Jangan sampai kita terlena oleh keindahan dunia ini. Oh, karena keindahan dunia ini kita terlena. Jangan sampai saudara. Atau karena kenikmatan dunia ini memang menawarkan kenikmatan, tetapi jangan sampai kita terlena. Atau juga karena kekayaan, karena jabatan, bahkan karena intimidasi iblis. Karena kita takut sama iblis, maka kita memperhambakan diri kita kepada iblis. Itu perbuatan yang salah, saudara. Mintalah selalu pimpinan Roh Kudus agar kita mampu melakukan 3 pesan dari Yesus Kristus itu. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita minta pimpinan Tuhan. Dalam menyongsong hari Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Yesus, kita minta agar kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus, dipimpin, dan kemudian kita memberitakan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kuasamu
Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus online ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami alat yang berguna di tangan Tuhan. Karena Engkau naik ke surga membuktikan bahwa Engkau hidup. Dan kami semua Tuhan boleh menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus curahkan atas kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi satu kehidupan yang boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Kami menjadi saksi Kristus kemanapun kami pergi. Dan kami percaya Tuhan yang terus menolong kami, memberkati kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, biar kiranya kami semua diberikan kekuatan oleh Tuhan, kesehatan oleh Tuhan, dimanapun jemaat berada. Kami percaya ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami, dan juga menolong kami di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kau sungguh Allah yang sangat baik. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami, dan kasih setia Tuhan selalu menolong kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, semuanya boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.